Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali bertemu dalam kajian Ensiklopedia Salat jilid yang pertama. Dan malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan sifat solat yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya mulai silakan coba kenalan dulu sama sebelahnya. Mungkin belum kenal. Pada malam hari ini kita akan baca poin ke-21, yaitu kelanjutan dari sujud yang kedua, lalu lanjut bangkit ke rakaat berikutnya. Saya dulu, di pertemuan rakaat sebelumnya, saya praktekkan saya sujud yang kedua, kemudian saya bangkit. Dan bangkit ini boleh langsung, berarti tidak ada apa? Duduk istirahat. Boleh juga duduk dulu, ini disebut dengan duduk istirahat, lalu kemudian bangkit. Dan ketika bangkit, bisa jadi tangannya di paha, dan bisa jadi tangannya di lantai. Dan tangan di lantai ini bisa jadi terbuka, bisa jadi mengepal. Ajn namanya. Apa namanya? Ajn. Nah ini saya belum sebutkan di pertemuan sebelumnya. Ajn. Untuk ummahat kan tidak melihat bagaimana proses peragaan. Karena kalau di laki-laki kita ada peraganya. Kalau di ummahat tidak ada peraganya, karena saya lupa juga suruh istri saya peraga di sana. Nanti ummahat kalau ingin lihat bagaimana bentuknya, bisa lihat rekaman di YouTube-nya. Cari di YouTube Muflisah Fitra Official atau di Facebook Muflisah Fitra Official. Nanti tinggal digeser-geser, dilihat bagian-bagian di mana kita mempraktekkan tata cara salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sangat penting untuk dilihat peragaannya. Nah, untuk mempersingkat waktu atau menghemat waktu, kita dengar pembaca membacakan Indonesia. Saya simak bahasa Arabnya. 22. Yurhadu ala suduri qadamayhi wa rukbatayhi mukabbiran qa'iman ila raka'ati ats-tsaniyati. Dan seterusnya. Silakan. Sifat salat yang ke-22, bangkit dengan bersandar pada kedua telapak kaki dan kedua lutut, seraya membaca takbir untuk berdiri pada rakaat yang kedua. Bangkit dengan bertumpu pada kedua paha jika hal itu mudah dilakukan. Ya. Bangkit dengan bertumpu pada kaki dan dua lututnya, ya, dan itu yang dijadikan sebagai tumpuannya, sedangkan dia sendiri pegangannya adalah pahanya. Nah, coba Ahmad dengarkan baik-baik ya. Bangkit dengan bertumpu pada kedua lutut dan tangannya, kemudian yang dijadikan pegangan adalah pahanya. Nah, yang dipegang apanya? Paha. Ini bila menurut dia mudahnya seperti itu. Tapi kalau itu susah, maka dia boleh pegang bumi, pegang lantai. Allahu Akbar. Yap, stop. Yang dipegang apa? Lantai. Dan ketika dipegang lantai, tangannya
Itu apa? Terbuka atau menggenggam? Ya, bisa terbuka, bisa menggenggam. Nanti saya jelaskan mana yang lebih utama. Stop dulu. Coba kita baca nomor 22 ini sampai selesai. Bangkit dengan bersandar pada kedua telapak kaki dan kedua lutut, seraya membaca takbir untuk berdiri pada rakaat yang kedua. Bangkit dengan bertumpu pada kedua paha jika hal itu mudah dilakukan. Bertumpu ini maksudnya tangannya pegang apa? Oke, mu'tamidan. Ya, mu'tamidan maksudnya adalah dia pegang apanya? Jawabannya ala fakhidhaihi, kedua pahanya. Jika mudah. Lanjut. Bangkit dengan bersandar pada kedua telapak kaki dan kedua lutut, seraya membaca takbir untuk berdiri pada rakaat yang kedua. Bangkit dengan bertumpu pada kedua paha jika hal itu mudah dilakukan. Ya, bertumpu yakni memegang paha jika mudah. Terus, hal itu didasarkan pada hadis Wa'il yang di dalamnya disebutkan, jika bangkit, beliau mengangkat kedua tangan sebelum kedua lututnya. Ya. Dalam hadis Wa'il disebutkan wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila Nabi bangkit dari rakaat 1 menuju ke rakaat 2, maka beliau mengangkat tangannya dulu sebelum lututnya. Model pertama, tangannya di paha dan bangkit tangannya masih di paha. Coba. Allahu Akbar. Stop. Ketika tangannya di paha, yang duluan ada di atas apa? Tangan atau lutut? Coba. Coba Rahmat, balik lagi sujud. Bangkit. Allahu Akbar, stop. Yang mana yang ada di atas terlebih dulu? Tangannya atau lututnya? Tangan. Coba bangkit terus. Terus sampai ke atas. Yang mana yang terakhir kali diangkat? Lutut. Itulah yang dimaksud di sini. Apabila Nabi bangkit, maka beliau mengangkat tangannya dulu sebelum lututnya. Kalau kita sehari-hari tangannya terakhir, ya enggak? Tidak apa-apa juga. Nanti akan disebutkan. Lanjut. Jika mendapatkan kesulitan pada saat bangkit untuk berdiri, maka diperbolehkan untuk bertumpu ke tanah. Ya. Tapi kalau dia kesulitan, entah karena usia, entah karena berat badan, dan dia kesulitan, sempoyongan kalau dia harus bangkit dengan mengakhirkan lutut, maka dia boleh lututnya dulu diangkat, baru terakhir tangannya. Allahu Akbar. Stop. Lihat. Dia pegang apa? Lantai. Terus bangkit. Allahu Akbar. Stop. Yang mana yang terakhir diangkat? Tangan. Yang mana duluan diangkat? Lutut. Jadi kalau mau bangkit tangannya di paha dan lututnya belakangan, boleh. Mau bangkit dengan tangannya di lantai dan tangannya terakhir diangkat juga boleh. Apa dalilnya boleh untuk pegang lantai? Silakan. Hal itu didasarkan pada hadis Malik bin Al-Huwairis yang di dalamnya disebutkan, jika mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, beliau duduk dan bertumpu ke tanah, kemudian berdiri. Ya, ada juga hadis yang lain, hadis Malik bin Al-Huwairis. Dia katakan, wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdah atsaniyah, dan apabila Nabi SAW bangkit dari sujud yang kedua, mau naik ke rakaat kedua, maka beliau duduk, kemudian wa'tamada 'alal ardi tsumma qam. Maka Nabi bertumpu tangannya di tanah atau di bumi, baru kemudian berdiri. Jadi boleh dua-duanya. Bisa dipahami? Nah sekarang catat di poin 22 itu tidak dibahas tentang kalau bertumpu di bumi, tangannya itu terbuka atau mengepal. Terbuka atau mengepal. Jawabannya ini ada ikhtilaf ulama dalam kesahihan hadis yang berkenaan dengan ajn. Ajn itu koma atas ajn. Ajn. Apa?
Ajen. Ain, jim, nun. Apakah hadis tentang ajen itu sahih atau tidak? Ini ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama menganggap hadis-hadis yang berkenaan dengan ajen itu tidak sahih. Sehingga yang lebih tepat adalah bukan ajen. Ajen tadi tangannya membuka atau ngepal? Ngepal. Kalau hadisnya dhaif berarti jangan ajen tapi buka. Sedangkan sebagian ulama yang lain di antara yang populer di zaman sekarang mengatakan hadis ini adalah hadis yang bisa dipakai, hadis yang sahih atau paling tidak hasan adalah Syekh Al-Albani. Dalam buku-buku beliau menganggap ajen itu adalah hadisnya bisa dijadikan hujjah. Sehingga ini juga yang banyak dipraktekkan oleh sebagian ustadz-ustadz yang kemudian ditiru oleh ikhwan-ikhwan. Ini coba saya putarkan fatwanya Syekh Al-Albani. ما حكم عجين في الصلاة؟ العجين في الصلاة سنة. Al-ajn itu sunnah kata beliau. Terus العجين في الصلاة سنة كالاعتماد على الكفين، والاعتماد يحصل بأي كيفية سواء على الكف أو على القبضة. Seseorang bertumpu di tanah, apakah bentuknya melebarkan tangannya ataukah dia mengepalkan tangannya? Keduanya diperbolehkan. Terus? لكن القبضة جاء فيها حديث بينا حسنه وثبوته في بعض كتبنا. Dan hadis-hadis yang berkenaan dengan ajn adalah hadis yang hasan dan sudah kami nukilkan pada kitab-kitab kami. Kurang lebih seperti itu kata beliau, karena saya juga tidak terlalu bisa mendengar dengan jelas karena berisiknya suara rekaman zaman dahulu. Saya pribadi sudah bertahun-tahun itu ajn, dan belakangan setelah saya tahu bahwa sebagian ulama memfatwakannya dhaif, meskipun ada Syekh Al-Albani yang menganggap itu hasan ya, atau hadis yang bisa dijadikan hujjah, maka untuk lebih aman saya belakangan lebih membiasakan diri untuk ketika bangkit saya membuka tangan dan tidak mengepal seperti dulu-dulu. Jadi kalau nanti teman-teman lihat misalnya ini Ustadz ini perasaan kita dulu ngikuti dia loh, kok dia sekarang sudah tidak seperti dulu, maka saya katakan namanya orang belajar pasti ada dinamika. Orang terus belajar maka dia akan dapati hal-hal baru yang bisa jadi dulu dia yakini seperti ini, belakangan dia meyakini yang lain. Dan itu adalah proses belajar yang wajar. Nah, teman-teman, saya tidak ingin memaksakan kalau memang ada yang mau tetap ajn, tapi kalau saya pribadi, saya lebih pilih sekarang ini untuk tangannya dibuka, tidak dikepal, begitu. Yang penting jangan tangan kanan kepal, tangan kiri buka, ya kan? Dalam rangka untuk menjamak dua pendapat kemudian berijtihad, satunya kepal, satunya buka. Oh, ini bisa jadi bid'ah juga nanti. Nah, lanjut ke nomor 23. Yusalli ar-raka'ata ats-tsaniyata kal-ula. Poin ke-23. Salat untuk rakaat yang kedua dikerjakan sama dengan rakaat pertama. Nah, jelas. Terus? Hal itu didasarkan pada sabda Nabi SAW kepada orang yang kurang baik salatnya. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian kerjakan semua itu dalam semua salatmu. Yang dilakukan pada rakaat kedua sama dengan rakaat pertama, kecuali 5 hal. Ya, stop dulu. Seluruh yang dikerjakan di rakaat 1
maka itu dikerjakan juga di rakaat yang berikutnya, kecuali 5 hal. Kecuali apa saja? Yang pertama, takbiratul ihram. Ya, tidak ada takbiratul ihram. Jadi bukan seperti ini. Bisa saja ada orang seperti ini. Dari sujud 2, kemudian bangkit. Allahu Akbar. Tangannya di sisi badannya dulu. Lalu dia mengulang takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bisa dipahami? Tangannya tidak diletakkan di samping badan terlebih dahulu, lalu berniat itu adalah takbiratul ihram. Lanjut. Jadi pada rakaat kedua tidak perlu lagi membaca takbiratul ihram karena takbir tersebut hanya untuk memulai salat saja. Stop dulu. Membaca. Coba diulang. Jadi pada rakaat kedua tidak perlu lagi membaca takbiratul ihram. salah. Jadi pada rakaat 2 tidak perlu lagi takbiratul ihram, tapi tetap baca takbir. Masih ingat? Takbiratul ihram itu ada 2 komponennya. Apa itu? Gerakan dan ucapan. Nah, yang tidak dilakukan adalah gerakan. Adapun ucapannya tetap takbir. Kan kita kalau naik ke atas tetap bangkit dan bertakbir. Jadi bukan soal membaca, tapi tidak lagi bertakbir dengan takbiratul ihram. Jadi kata-kata membaca tadi dicoret, diganti menjadi bertakbir dengan takbiratul ihram. Membaca diganti jadi bertakbir dengan takbiratul ihram. Coba diulang. Jadi pada rakaat kedua tidak perlu lagi bertakbir dengan takbiratul ihram. Ya. Karena takbir tersebut hanya untuk memulai salat saja. Ya. Lanjut. Yang kedua, diam. Jadi pada rakaat kedua tidak perlu diam. Yang kedua, tidak ada saktah. Masih ingat? Kita pernah sebutkan tentang 2 saktah, yaitu diam sejenak. Diam ini di rakaat 1 karena membaca doa iftitah, dan tidak ada doa iftitah di rakaat 2. Jadi tidak perlu saktah, tidak perlu diam. Mungkin ada yang bertanya, kayaknya ustadz-ustadz itu kalau ngimami itu dari rakaat 1 ke rakaat 2 sebelum Al-Fatihah dia itu kayak diam dulu. Nah, gimana tuh? Antum gitu enggak, Ustaz? Nafas terengah-engah karena faktor. Jadi butuh tarik nafas. Iya. Mungkin ada yang bertanya, itu kalau Ustadz misalnya Ustadz Harun, Ustadz Fulan, itu kalau setelah rakaat 1 Allahu Akbar itu dia diam, berarti kan ada saktah. Maka saya jawab, 1, perbuatan Ustadz bukan dalil. Jadi jangan nanti bertengkar sama temannya. Sakta dong. Coba kamu lihat Ustadz Fulan. Ustadz Fulan itu kalau ngimami rakaat 2-nya itu dia sebelum Al-Fatihah sakta dulu. Maka kita jawab, Ustadz bukan dalil. 2, perlu nanya ke Ustadznya. Ustadznya kenapa diem? Kita tanya sama Ustadz Harun. Oh iya, soalnya saya kalau bangkit dari rakaat 1 ke 2 itu nafasnya masih agak ngos-ngosan. Begitu, faktor usia kali Ustaz ya. Berat badan kata beliau. Karena faktor berat badan, jadi tarik nafas dulu. Nah, itu bukan saktah yang syar'i. Itu karena faktor mengatur nafas. Jadi bukan saktah yang dimaksud seperti saktah iftitah. Adapun saya bukan karena ngatur nafas, tapi karena untuk membiarkan orang-orang bangkit dulu. Ketika jamaahnya sudah bangkit, baru saya mulai. Begitu. Karena kan ada orang tua kadang di belakang, dia bangkitnya lambat begitu. Ya, sementara dia juga ingin mengikuti rakaat 2 dari awal Al-Fatihah. Begitu. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita,
Rasulullah SAW jika berdiri untuk rakaat kedua, beliau langsung memulai dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan tidak diam. Ya. Kalau Nabi bangkit ke rakaat 2, maka beliau langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada sakta. Dan sakta yang dimaksud di sini tidak ada iftitah. Begitu. Adapun orang diam sejenak karena mengatur nafas atau membiarkan jamaah agar bangkit terlebih dahulu, maka ini tidak mengapa. 3. Yang ketiga, doa istiftah. Tidak ada istiftah di rakaat 2 dan seterusnya. Istiftah pembuka itu hanya ada di rakaat 1. Lanjut. Jadi pada rakaat kedua tidak perlu lagi membaca doa istiftah, karena doa itu hanya dibaca untuk pembukaan salat dengan takbiratul ihram. Nah, jelas. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW jika berdiri untuk rakaat kedua, beliau langsung memulai dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan tidak diam. Ya. Dan tidak diam. Di sini nggak ada sih. Dan tidak diamnya itu nggak ada kalau di sini. Kalau yang nomor 2 tadi iya. Lanjut. Yang keempat, tidak memperpanjang bacaan seperti pada rakaat yang pertama. Ya. Yang keempat, yang juga tidak sama antara rakaat 1 dengan berikutnya adalah soal kadar panjangnya. Di mana yang lebih sesuai sunnah, rakaat 2 lebih pendek dari rakaat 1. Kecuali, coba baca aja dulu, nanti saya kasih kecualinya. Bacaan pada rakaat kedua lebih pendek dari rakaat pertama. Itu berlaku pada setiap salat. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang di dalamnya disebutkan beliau memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan memendekkan bacaan pada rakaat kedua. Nabi SAW memanjangkan 2 rakaat pertama dan memendekkan 2 rakaat terakhir dari setiap salat. Ya. Ada riwayat yang dibawakan di sini, Nabi rakaat 1-nya dipanjangkan, rakaat 2-nya dipendekkan. Kalau rakaatnya ada 4, maka rakaat 1-2 lebih panjang dari rakaat 3-4. Bisa dipahami? Kita ulang kalimat yang pertama. Rakaat 1 lebih panjang daripada rakaat 2 secara umum, kecuali perbedaannya hanya sedikit. Kecuali perbedaannya hanya sedikit. Contoh, surat Al-A'la dengan Al-Ghoshiyah, mana yang lebih panjang? Al-Ghoshiyah. Dan Nabi, kalau sholat Jumat, ada kalanya Nabi membaca rakaat 1 Al-A'la dan rakaat 2-nya Al-Ghoshiyah, padahal lebih panjang Al-Ghoshiyah. Tapi perbedaannya tidak terlalu banyak, ya. Perbedaannya tidak terlalu signifikan. Kemudian Al-Falaq dengan An-Nas, mana yang lebih panjang? Al-Falaq sama An-Nas mana lebih panjang? An-Nas. Tapi kalau dibuat rakaat 1-nya Al-Falaq boleh nggak? Boleh, karena selisihnya cuma 1 ayat. Begitu. Adapun kalau misalnya orang sholat subuh, rakaat 1-nya Al-Kautsar, rakaat 2-nya An-Naba, ya, maka ini tidak lazim karena terlalu signifikan perbedaan kedua surat ini. Begitu. Berarti tidak perlu juga misalnya teman-teman membaca ini ya. Oh, Nabi SAW itu memanjangkan rakaat 1, memendekkan rakaat 2. Terus waktu ngimami rakaat 1-nya maghrib dibikin An-Nas, rakaat 2-nya Al-Falaq. Ketika ditanya kok duluan An-Nas dari Al-Falaq, jawabannya biar lebih panjang rakaat 1. Ini alasan yang salah. Tapi bolehkah kalau dibikin An-Nas dulu baru Al-Falaq? Jawabannya boleh, tidak apa-apa.
Siapa yang tahu dapat hadiah. Sebutkan dalil yang secara terang benderang menunjukkan bahwa waktu rakaat 1 boleh saja surat yang di belakang, sedangkan rakaat 2-nya yang agak depan. Nah, saya maunya dalilnya itu kayak apa? Siapa yang bisa? Ada? Ya, Kai. Iya. Nabi SAW pernah mengimami yang Ibnu Mas'ud sholat di belakangnya. 1 rakaat itu Nabi baca Al-Baqarah. Setelah selesai Al-Baqarah, dipikir oleh Ibnu Mas'ud Nabi akan ruku, ternyata Nabi baca An-Nisa. Dipikir oleh Ibnu Mas'ud setelah An-Nisa akan berhenti, ternyata Nabi balik ke Ali Imran. Ini menunjukkan bahwa An-Nisa dibaca oleh Nabi padahal An-Nisa surah 4. Balik ke Ali Imran padahal Ali Imran surah 3. Masya Allah, ini Kai bapaknya siapa ya? Yang dapat Kai. Oh, beliau kepala sekolah saya waktu sekolah dulu ya. Nah, dan saya tinggal lama sama beliau. Dari kecil saya tinggal sama beliau. Lanjut. Yang kelima, tidak perlu memperbarui niat, tetapi cukup dengan niat yang pertama. Sebab jika diniati dengan niat baru pada rakaat kedua, rakaat yang pertama akan gugur dengan sendirinya, karena niat pertama telah terpotong oleh niat yang kedua. Ya. Jadi tidak ada lagi niat, oh ini memperbarui sholat dari awal. Nah, kecuali ada kecualinya. Tapi saya belum baca ini. Bisakah orang bangkit rakaat 2, dia niatkan itu niat sholat dari awal lagi? Itu tidak dianggap batal. Bahkan kalau nggak begitu malah batal. Yuk. Yang barusan kita bacakan, jangan diubah lagi niatnya, jangan diulang. Karena kalau diulang niatnya di rakaat 2, berarti rakaat 1-nya nanti batal. Ada kondisi di mana ada orang rakaat 2 malah dia berniat untuk itu dari awal sholatnya. Dan kalau itu tidak dikerjakannya, maka sholatnya batal semuanya. Siapa yang tahu dapat hadiah? Ya. Makmum masbuk. Dia datang waktu imamnya rakaat 2 gitu. Oh, sudah lewat ruku begitu. Karena sudah kelewatan ruku, berarti rakaat yang tadi ini tidak dihitung. Jadi yang tadi itu dianggap 0. Pas bangkit itu dianggap rakaat 1-nya. Bukan itu yang saya maksud. Karena kalau itu ya memang rakaat 1-nya memang dari awal tidak dianggap. Nah ini rakaat 1-nya dari awal dia meniatkan ini rakaat 1. Ini rakaat 1 nih. Tapi begitu dia bangkit rakaat 2, maka dia kemudian mengubah. Tadi rakaat 1 kubuang, sekaranglah rakaat 1-nya. Kapan itu terjadi? Manakala dia meninggalkan rukun di rakaat 1 dan dia baru teringat setelah pindah ke rakaat 2, maka rakaat 1-nya dibuang. Seperti ada orang qobliyah subuh dikerjakan terkantuk-kantuk, dia cuman takbir Allahu Akbar, enggak Al-Fatihah, ngantuk, enggak baca Al-Fatihah, langsung ruku. Pas bangkit rakaat 2 dia baru ingat,
tadi kayaknya aku tuh ngantuk dan rakaat 1 tadi nggak baca Al-Fatihah. Berarti rakaat 1 tidak dianggap. Maka rakaat 1 tadi dibatalkan. Rakaat 2-nya sekarang adalah rakaat 1-nya. Mushafnya masih ada, tapi nggak dibawa. Buat ronggo ya. Nanti mushafnya minta sama Aryo. Itu nanti jemaah, mohon maaf ya saya yang kecepatan. Masalah ini nanti kita akan baca kalau sudah masuk dalam bab sujud sahwi. Bab sujud sahwi. Tapi tadi saya kecepatan. Yuk kita baca dulu, diulang dari awal untuk poin kelima. Poin kelima, tidak perlu memperbarui niat, tetapi cukup dengan niat yang pertama. Sebab jika diniati dengan niat baru pada rakaat kedua, rakaat yang pertama akan gugur dengan sendirinya, karena niat pertama telah terpotong oleh niat yang kedua. Ya, kecuali tadi ada kondisi orang lupa rukun, maka rakaat 1 tidak boleh dianggap. Rakaat 2-nya sekarang adalah rakaat 1. Lanjut. Adapun ta'awudz, ada yang mengatakan bahwa itu disyariatkan untuk dibaca di setiap rakaat. Ya. Bagaimana dengan ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagian ulama menganggap cukup yang pertama saja. Sebagian ulama yang lain menganggap rakaat 2 dan seterusnya pun tetap ada ta'awudznya. Tapi wallahu alam yang lebih tepat adalah cukup di rakaat 1. Lanjut. Karena antara dua bacaan itu terhalang oleh beberapa bacaan zikir dan beberapa perbuatan, sehingga perlu memohon perlindungan kembali dari syaitan yang terkutuk pada setiap rakaat. Ya. Kenapa sebagian ulama menganggap ta'awudz itu tiap rakaat? Karena ta'awudz itu kan untuk memulai baca Quran. Ya. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu akan membaca Al-Qur'an, maka mulailah dengan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Berarti ta'awudz itu bacaan untuk memulai baca Quran, yaitu Al-Fatihah dan ayat atau surat setelah Al-Fatihah. Adapun ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, itu kan semua nggak ada bacaan Quran. Berarti bacaan Quran rakaat 2 tidak bisa menggunakan ta'awudznya rakaat 1 karena terpotong-potong oleh ruku, sujud, duduk di antara dua sujud. Begitu. Tapi ya wallahu alam yang lebih tepat adalah ta'awudz itu cukup yang pertama saja. Begitu. Lanjut. Itulah yang lebih afdal. Ada juga yang berpendapat bahwa ta'awudz tersebut hanya dikhususkan pada rakaat yang pertama saja. Ya, sebagian ulama menganggap ta'awudz itu cukup rakaat 1 karena salat merupakan satu kesatuan. Karena salat itu satu kesatuan. Bukankah kalau sudah rakaat 4 tiba-tiba buang angin maka batal seluruhnya? Itu tidak? Jemaah? Harus iya. Bukankah kalau ada orang sholat isya rakaat keempatnya dia buang angin, maka dia harus wudu dan ulang sholatnya dari awal? Atau jangan-jangan yang diulang rakaat 4-nya doang? Diulang dari awal atau 4 doang? Dari awal. Dari awal. Itu menunjukkan bahwa seluruh rakaatnya dalam satu sholat itu satu paket. Maka ta'awudznya juga satu paket. Cukup bagian depannya saja mewakili seluruhnya. Lanjut. Yang antara dua bacaan itu tidak boleh ada diam melainkan ada zikir. Dengan demikian bacaan dalam salat itu seperti satu bacaan, sehingga cukup dengan satu ta'awudz. Kecuali jika seseorang belum berta'awudz pada rakaat pertama, sehingga perlu untuk berta'awudz pada rakaat kedua. Nah, kalau ada orang yang rakaat 1-nya tidak ta'awudz, maka dia bisa ta'awudz di rakaat 2-nya. Dan ta'awudz itu bukan rukun. Jadi kalaupun kelupaan tidak apa-apa. Lanjut. Sedangkan mengenai bacaan basmalah disunnahkan untuk dibaca pada setiap rakaat, karena basmalah dipergunakan untuk membuka setiap surah Al-Quran. Ya. Adapun untuk basmalah, maka ini setiap rakaat. Cuma bagaimana membacanya? Bismillahnya dibesarkankah atau dikecilkankah? Jadi sebelum Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti waladdallin, amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dibesarkan lagi? Ataukah cukup? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Bismillahnya dibesarkan atau dikecilkan? Maka ini ada ikhtilaf ulama. Yang lebih tepat adalah sering-seringnya atau mayoritasnya dikecilkan. Poin berikutnya sangat panjang, jadi kita cukupkan di sini dulu. Nanti setelah selesai azan, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut Mia. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Teman-teman juga kalau ingin bertanya, boleh bertanya di kolom komentar di YouTube. Nanti insya Allah saya baca-baca di kolom komentar YouTube-nya. Boleh juga di kertas, tapi jangan seperti ini. Ini kalau zaman kita sekolah dulu dimarahin sama gurunya. Bertanya cuma 5 baris, pakainya satu, ditarik semua satu apa nih? Satu apa sih ini? Satu rangkap gitu ya. Ini boros ini. Ini namanya mubazir. Ya. Nanti siapa yang mau gunakan kertas ini? Ini dibuang semua nanti. Pakai kertas bekas saja, kertas struk ATM, struk Indomaret buat bertanya. Begitu. Saya ringkaskan dulu yang sudah kita baca tadi. Bangkit ke rakaat 2, boleh tangan duluan diangkat, boleh lutut duluan diangkat. Tangannya boleh diletakkan di paha, boleh diletakkan di lantai. Tangan yang diletakkan di lantai boleh dibuka, boleh di kepal. Tapi kalau disuruh memilih, maka lebih pilih dibuka ketimbang di kepal. Kemudian rakaat 2, 3 dan seterusnya ada beberapa hal yang tidak dilakukan sebagaimana pada rakaat 1, yaitu takbiratul ihram, diam, kecuali diam ini maksudnya mengatur nafas atau menunggu makmum. Berikutnya juga tidak baca iftitah atau istiftah. Rakaat 1 umumnya lebih panjang daripada rakaat 2 kecuali tidak signifikan perbedaannya, sebagaimana Nabi mendahulukan al-a'la ketimbang al-ghasyiyah, padahal al-ghasyiyah lebih panjang. Tidak perlu memperbarui niat, kecuali nanti akan datang bab tentang sujud sahwi. Nanti kita akan baca bagaimana kalau ada orang rakaat 1 lupa al-fatihah, lupa yang lainnya dan baru ingat di rakaat 2. Adapun ta'awuz, ada yang mengatakan diulang setiap rakaat, dan yang lebih tepat wallahu alam adalah cukup yang pertama. Sedangkan bismillah maka ini setiap kali jelang al-fatihah dan setiap kali jelang membaca ayat atau surah. Wallahu alam bishawab. Apabila pada saat sholat sendiri di rumah dan membaca surat dan lupa, apakah sholatnya batal? Membaca surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya hanya sunnah saja. Jadi kalau habis waladhdallin amin mau langsung ruku pun boleh, tidak apa-apa. Ayat atau surat setelah Al-Fatihah itu sunnah saja. Jadi kalau tidak dibaca dengan sengaja sah, apalagi kalau lupa.
Jika jadi makmum, apakah baca iftitah atau tidak? Jawabannya baca. Jika sujud menahan dahi biar tidak terlalu menekan, tapi tetap nempel supaya dahinya tidak hitam. Apakah boleh? Boleh. Yang penting nempel. Tapi kenapa juga takut dahinya hitam? Tidak perlu takut dahinya hitam. Sebagaimana tidak perlu sengaja menjeduk-jedukkan dahi supaya hitam. Belakangan ini anak sering baca doa bahasa Indonesia. Jawabannya jangan bahasa Indonesia. Kecuali dalam hati saja. Jangan misalnya subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la. Ya Allah, datangkanlah jodoh saya. Misalnya. Ini dia bertalafuz. Ada suara, ada lisan, ada gerak bibir. Maka ini mencampurkan bacaan sholat yang asli dengan bahasa yang bukan bahasa sholat, tetapi pembicaraan manusia. Tapi kalau dia hanya bergumam dalam hati, tidak mengapa insya Allah. Apa? Oh ya, tunggu dulu ya. Mohon jelaskan mengenai kepadolan peci atau sorban. Saya tadi sempat mikir apa itu kepadolan. Ternyata keafdolan. Ya. Saya mikir dulu apa ya kepadolan. Apakah afdol pakai peci atau sorban? Jawabannya, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasanmu manakala kamu mengerjakan sholat. Ya, juga manakala kamu pergi ke masjid. Dan perhiasannya di negeri kita adalah peci. Maka pakailah peci. Pakai peci lebih utama daripada tidak pakai peci. Begitu. Iya atau enggak? Coba antum datangkan dua orang yang perawakannya mirip. Satu pakai peci, satu tidak. Siapa yang dibilang soleh? Yang pakai peci. Itu menunjukkan bahwa pakai peci itu lebih afdal. Karena lebih menunjukkan kesempurnaan sebagai muslim. Tapi kalaupun tidak pakai peci, sholatnya sah. Adapun sorban, maka dilihat lagi bentuk-bentuk sorbannya. Ada sorban yang mungkin di negeri kita justru bukan suatu kelaziman dan khawatirnya malah jadi bahan gunjingan orang. Orang ada yang tidak tahan untuk tidak berkomentar. Misalnya sorban itu tinggi, besar, seperti sarang lebah bergulung-gulung di atas kepalanya. Mungkin orang kalau lihat kemudian karena tidak lazim, orang gibahin, coba kamu lihat, keringnya, gitu kan? Akhirnya jadi bahan tertawaan orang. Maka pakailah apa yang lazim di negeri kita. Nah, masih banyak, tapi sudah waktunya iqamat. Ini simpan dulu buat pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.